Teori konsentris merupakan sebuah teori pembagian wilayah yang mana dimulai dari pusat perkotaan hingga pinggiran, yang membentuk sebuah pola lingkaran atau seperti sebuah gelang. Teori konsentris pertama kali dicetuskan oleh Ernest W. Burgess yang berprofesi sebagai seorang sosiolog asal dari Amerika Serikat. Tahap penataan kota berdasarkan teori konsentris menurut Mackenzie, seorang ekologis yang juga mendukung teori ini, menyatakan bahwa adanya tata kota konsentris sebagian besar dipengaruhi oleh invasi yang terbagi pada 3 tahap. Yang pertama, Intalstig merupakan permulaan di mana ada beberapa hal kecil yang memicu terjadinya ekspansi wilayah. Pada umumnya ditandai dengan adanya suatu kelompok sosial yang memperluas ekspansi geografisnya. Yang kedua, ada secondary stage. Dalam tahapan lanjutan ini, kemungkinan akan mulai muncul perpindahan asimilasi dan seleksi kelompok masyarakat. Umumnya pada kelompok masyarakat tersebut melakukan ekspansi. Dan yang ketiga, climax stage. Apabila sudah berada di wilayah baru, maka akan muncul adanya sebuah suksesi sebagai tahap klimaks. Ciri teori konsentris, ciri paling besar adalah di dalam daerah pusat bisnis ada kemungkinan terjadinya perluasan zona yang disebabkan invasi. Jika sebuah kota memiliki kemajuan ekonomi yang pesat, tidak menutup kemungkinan adanya pelebaran kawasan pusat. Bisnis ini ke arah luar sehingga membuat kawasan peralihan menjadi semakin sempit. Ini juga kemungkinan adanya kesenjangan lain seperti timbulnya kemungkinan kumuh di antara kawasan pusat. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena semakin tingginya ekonomi di pusat membuat harga tanah dan pangan menjadi semakin mahal sehingga adanya penduduk di kawasan peralihan. Adapun perincian 5 zona kota menurut teori konsentris adalah sebagai berikut. 1. Daerah pusat kegiatan Central Business District. Zona ini adalah pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Karena itu, di zona ini ada banyak fasilitas utama untuk kegiatan sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Jaringan transportasi kota juga memusat ke zona ini. Akibatnya, zona pusat kegiatan juga memiliki aksesibilitas yang tinggi. Biasanya di zona pusat kegiatan terdapat gedung-gedung pemerintahan, pusat perkotaan besar, bangunan perkantoran yang bertingkat, gedung pencakar langit, bank, hotel, restoran, stasiun, dan lain sebagainya. Zona peralihan atau transition zone. Zona ini banyak dihuni oleh golongan penduduk berpenghasilan rendah dan para migran yang datang atau belum lama melakukan urbanisasi dari desa. Maka dari itu, zona ini berkembang menjadi kawasan sesak dan padat. Aktivitas perdagangan dan industri di zona pusat kegiatan yang terus meningkat mendorong permukiman murah bergeser ke area zona kedua ini. Zona ini pun mengalami penurunan kualitas lingkungan permukiman yang terus-menerus. Karena itu, di zona kedua ini kerap muncul daerah permukiman yang kumuh atau biasa disebut juga sebagai slums area, dan banyak dari penduduknya juga miskin. 3. Daerah tempat tinggal para pekerja, genus of working men's home. Perumahan di zona ketiga ini umurnya lebih baik serta sudah teratur. Mayoritas penghuni zona ketiga ini adalah bekas penghuni zona kedua yang berpotensi sebagai pekerja pabrik, karyawan, dan lain sebagainya. Keberadaan permukiman pekerja berpenghasilan rendah di zona ketiga ini ditandai dengan banyaknya rumah-rumah kecil maupun rumah susun sederhana yang dihuni keluarga besar. Kondisi permukiman di zona ketiga lebih baik dibandingkan dengan zona kedua, meski mayoritas penduduknya masuk kategori menengah ke bawah. Yang keempat ada daerah tempat tinggal kelas menengah, zone of middle class dwellers. Kawasan ini dipenghuni oleh kelas menengah yang terdiri dari pekerjaan profesional, pemilik usaha, pengusaha, pegawai
berpenghasilan menengah ke atas dan sejenisnya. Perumahan penduduk di zona ini berupa rumah-rumah pribadi yang lumayan besar dan tertata rapi. Biasanya ada pusat pertokoan kecil untuk memenuhi kebutuhan warga yang ada di zona keempat ini. Mengingat status ekonomi, penduduknya sudah di level menengah ke atas. Kompleks perumahan di zona keempat ini sudah dibuat dengan perencanaan yang baik, teratur, nyaman, dan memiliki fasilitas memindai. Tempat tinggal para pengelaju atau zone of commuters. Zona kelima ini berupa kawasan yang sudah memasuki daerah belakang kota atau hinterland atau batas desa-desa kota. Penduduk yang bekerja di kota tetapi bertempat tinggal di pinggir kota merupakan penghuni zona ini. Zona kelima ini merupakan bagian terluar dari kota dan merupakan kawasan perumahan mewah. Pada lapisan ini hanya ditempati oleh mereka yang mempunyai kendaraan pribadi sehingga pulang pergi ke tempat kerja di pusat kota. Zona ini berkembang sebagai kawasan memicu tumbuhnya kota-kota satelit.